Baik, nama saya Galuh Ferizalia, NPM 123. Izin melanjutkan presentasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang model perhitungan return sesuaian resiko. Namun mohon maaf jika saya mohon izin ya teman-teman dan Ibu Sydney jika saya tidak bisa on cam atau menggunakan video karena beberapa kondisi yang membuat saya tidak bisa on cam. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang model reward to market risk. Nah, karena skala pembagi antara pengukur Sharpe dengan pengukur Traynor berbeda, maka hasil keduanya tidak dapat dibandingkan. Nah, menurut Hartono 2009 mencoba menawarkan solusi untuk memodifikasi pengukuran Traynor dengan menggunakan pembagi yang mempunyai skala yang sama dengan yang digunakan di pengukuran Sharpe. Untuk pengukuran Sharpe menggunakan pembagi risiko total atau deviasi standar dengan skala presentasi. Sedangkan untuk pengukur Traynor menggunakan pembagi beta dengan skala desimal. Nah, untuk perbedaan lainnya adalah pengukuran Sharpe menggunakan risiko total sebagai pembaginya, sedangkan pengukuran Traynor bukan menggunakan risiko sistematik, tetapi pengukur risiko sistematik atau beta sebagai pembaginya. Nah, karena pengukur Sharpe menggunakan deviasi standar bukan varian sebagai pengukur risikonya, maka pengukur Traynor modifikasian ini akan menggunakan beta portofolio dikali risiko pasar atau bisa disebut risiko sistematik portofolio dalam periode tertentu. Nah, pengukur ini akan disebut dengan RMAR atau Reward to Market Risk. Nah, untuk rumusnya sebagai berikut. Rata-rata return total portofolio dalam periode tertentu dikurangi rata-rata return aktiva bebas risiko dalam periode tertentu, lalu dibagi risiko pasar atau risiko sistematik portofolio dalam periode tertentu. Nah, hasil dari pengukur Traynor yang dimodifikasi menjadi pengukur Traynor modifikasian atau reward to market risk akan tampak pada tabel berikut ini. Lalu dari hasil tabel di atas dapat diambil beberapa kesimpulan bahwa urutan ranking pengukur Traynor dengan pengukur Traynor modifikasian atau reward to market risk tidak berubah karena sebenarnya pengukur Traynor modifikasian adalah pengukur Traynor dibagi lagi dengan risiko pasar. Karena semua reksadana dibagi lagi dengan risiko pasar yang sama nilainya untuk semua reksadana, maka hasil nilai yang baru hanya akan merubah nilainya, tetapi tidak merubah urutan rankingnya. Lalu, yang kedua, hasil pengukur Traynor modifikasian sudah dapat dibandingkan dengan pengukur Sharpe. Dimisalkan untuk reksadana Fortis Equitas, nilai RVAR adalah sebesar 0,72826 yang tidak dapat dibandingkan dengan nilai RVOL sebesar 0,04238, tetapi dapat dibandingkan dengan nilai RMAR sebesar 0,74804. Nah, dari hasil ini terlihat bahwa reksadana ini sudah cukup terdiversifikasi dengan baik karena nilai RMAR 0,74804 hanya lebih besar sedikit dari RVAR atau 0 yang nilainya 0,72826. Jika reksadana ini terdiversifikasi sempurna, maka nilai RVAR akan sama dengan nilai RMAR yaitu sebesar 0,74804. Selanjutnya ada reward to diversification. Nah, karena pengukur reward to market risk atau RMAR sebagai modifikasi dari pengukur Traynor masih belum dapat menjelaskan seberapa besar diversifikasi yang seharusnya dicapai oleh portofolio, maka Hartono pada 2009 mencoba memberikan suatu pengukur kinerja portofolio yang menunjukkan besarnya diversifikasi yang seharusnya dilakukan yang kenyataannya tidak dilakukan oleh portofolio. Besarnya diversifikasi yang tidak dilakukan oleh portofolio adalah sebesar risiko total yang terjadi dikurangi dengan risiko sistematikanya atau sebesar dimisalkan X. Nah, nilai ini adalah besarnya diversifikasi yang tidak mampu dilakukan oleh portofolio. Semakin besar nilai X tadi, semakin jelek kinerja dari portofolionya. Nah, lalu untuk rumus reward to diversification adalah sebagai berikut. RDIV sama dengan rata-rata return total portofolio dalam periode tertentu
dikurangi rata-rata return aktiva bebas risiko dalam periode tertentu, lalu dibagi risiko yang tidak mampu didiversifikasi oleh portofolio. Lalu slide selanjutnya, dapat kita lihat tabel yang merupakan hasil kinerja reksadana. Reksadana yang sudah diukur dengan pengukuran RMAR sebelumnya, jika diukur dengan pengukur RDIV atau Reward to Diversification, akan tampak sebagai berikut. Nah, hasil dari tabel ini menunjukkan ranking yang berubah dari hasil pengukuran cara sebelumnya atau RMAR. Untuk reksadana Manulife, dana saham misalnya, ini hasil pengukuran Sharpe menghasilkan ranking 6, dan untuk pengukuran Trainor menghasilkan ranking 7. Akan tetapi RDIV menghasilkan ranking pertama. Di pengukuran RMAR sebelumnya, reksadana ini mendapat ranking yang lebih rendah karena excess return yang diperolehnya lebih rendah. Akan tetapi, jika dilihat dari hasil diversifikasinya, yaitu risiko yang belum terdiversifikasi hanya sebesar 0,06%, paling kecil di antara reksadana yang lainnya, sehingga di pengukuran RDIV merupakan reksadana yang terbaik. Selanjutnya ada Janssen Alpha. Jika diperhatikan, pengukur Sharpe dan pengukur Trainor sebenarnya adalah mengukur sudut dari portofolio. Semakin besar sudut atau slope dari portofolio, semakin baik juga kinerja portofolionya. Selain sudut, kinerja portofolio juga dapat ditentukan juga oleh intercept-nya. Maka semakin tinggi intercept-nya, semakin tinggi juga return portofolionya. Pengukuran intercept ini disebut juga dengan nama Janssen Alpha atau yang dikembangkan dari CAPM. Pengukur Janssen Alpha ini juga disebut dengan nama pengukur return diferensial, yaitu artinya selisih antara return rata-rata portofolio dengan nilai menurut CAPM. Rumusnya sebagai berikut, yaitu Janssen Alpha dalam kurung rata-rata return portofolio periode tertentu dikurangi rata-rata return aktiva bebas risiko periode tertentu, tutup kurung, dikurangi beta portofolio dikali dalam kurung rata-rata return per pasar periode tertentu dikurangi rata-rata return aktiva bebas risiko periode tertentu. Lalu untuk rata-rata return portofolio periode tertentu dikurangi rata-rata return aktiva bebas risiko periode tertentu, itu disebut dengan rata-rata premium risiko portofolio. Sedangkan untuk perhitungan rata-rata return pasar periode tertentu dikurangi rata-rata return aktiva bebas risiko periode tertentu disebut dengan rata-rata premium risiko pasar. Nah, dari hasil regresi intercept atau alpha dapat dijadikan dasar untuk mengukur superioritas atau inferioritas dari portofolio. Jika alpha positif atau yang ditunjukkan pada portofolio A, maka kinerja portofolio adalah superior terhadap pasar. Jika alpha negatif, maka kinerja portofolio yang ditunjukkan pada huruf C gambar di atas adalah inferior terhadap pasar. Lalu jika alpha 0 atau yang ditunjukkan pada huruf B, maka kinerja portofolio sama dengan kinerja pasar. Lalu selanjutnya ada pengukur M². Walaupun pengukur Sharpe dan pengukur Trainor dapat digunakan untuk mengukur kinerja portofolio, tetapi hasilnya sulit untuk diinterpretasikan jika kinerja dari portofolionya dibandingkan dengan kinerja pasar. Nah, pengukur yang lebih mudah untuk membandingkan kinerja portofolio dengan kinerja pasar yaitu adalah pengukur M2. Untuk rumusnya adalah sebagai berikut. Nah, karena kinerja portofolio akan dibandingkan secara langsung dengan kinerja return pasar, maka untuk return portofolio disesuaikan tingkat risikonya menjadi sama dengan tingkat risiko pasar. Lalu disubstitusikan nilainya ke persamaan di bawahnya. Lalu selanjutnya, setelah kita mengetahui rumus untuk mencari nilai dari M², maka jika digambarkan, nilai M² akan terletak pada grafik sebagai berikut. Lalu yang terakhir ada rasio informasi. Pengukur ini merupakan rasio antara alpha dengan risiko unik portofolio
atau risiko non-sistematik portofolio yang disebut sebagai tracking error dari industri. Untuk rumusnya adalah sebagai berikut. Rasio informasi sama dengan alfa portofolio dibagi dengan risiko unik portofolio. Dari rasio informasi ini mengukur return tidak normal per unit risiko yang dapat didiversifikasi dengan memegang portofolio indeks pasar. Baik, cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Jika banyak kurangnya, kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.